Tapi intinya yang kita bicarakan itu bid'ah dalam urusan agama. Kalau dalam urusan dunia, ya kata Nabi SAW, kalian lebih ngerti untuk urusan dunia kalian. Silahkan kalian mau bikin apa, ya sesuka kalian. Ya bid'ah sesat, meskipun dipandang baik oleh manusia. Artinya bid'ah itu sesuatu yang baru sama agama yang gak ada contohnya. Justru yang mengadakan sesuatu yang baru itu yang kita tanya, mana keterangannya. Kalau masalah keduniaan, asalnya apa? Boleh. Kalau Anda bijak, pasti bisa membedakan. Kalau pembangunan pondok pesantren berarti sarana. Sholat tarawih, ya sudah tahu semuanya. Itu pasti termasuk ibadah. Jadi Anda itu jangan terpengaruh dengan seorang figur. Kalau salah, ya salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada, semoga selalu mendapatkan curahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal baik kita, amal-amal soleh, puasa kita, semuanya semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, suatu ketika saya menanggapi atau merespon pernyataan atau fatwa Ustadz Firanda Andirja bahwa yang dimaksud oleh ulama Syafi'iyah termasuk Imam Izzuddin bin Abdussalam tentang masalah bid'ah hasanah, kata Ustadz Firanda yang dimaksud ulama Syafi'iyah adalah yang berhubungan dengan sarana, termasuk sarana ibadah seperti pondok pesantren, bukan masalah ritual. Artinya bukan masalah ritual ibadah. Maka saya menanggapi dengan judul konten Tiada Dakwah Tanpa Dusta, Pak Dr. Firanda Andirja As-Salafi, umat butuh kejujuran Ustadz. Menurut pandangan Ustadz Firanda, bahwa yang dimaksud dengan bid'ah hasanah oleh ulama Syafi'iyah adalah bid'ah yang berhubungan dengan sarana, seperti pembangunan pondok pesantren, bukan yang berhubungan dengan ritual ibadah. Artinya Ustadz Firanda itu menarik pendapatnya Imam Izzuddin, dimasukkan pada pemahamannya sendiri, karena menurut Ustadz Firanda, Ustadz Salafi yang lain, bid'ah itu ada dua. Ada bid'ah dunia, ada bid'ah akhirat atau bid'ah ukhrawi. Kalau bid'ah dunia, menurut Ustadz Salafi Wahabi tidak sesat. Jadi lucu juga ya, awalnya kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah dianggap sesat. Ternyata mereka juga membagi bid'ah menjadi dua. Ada bid'ah dunia, ada bid'ah akhirat. Jadi kalau berhubungan dengan bid'ah dunia, kata Ustadz Salafi Wahabi itu tidak sesat. Contohnya seperti sarana ibadah, seperti pembangunan pondok pesantren, mobil, itu namanya bid'ah dunia, tidak sesat. Ya lucu, semua orang salafit fatwanya seperti itu, yakni ada bid'ah dunia, ada bid'ah akhirat. Kalau bid'ah dunia tidak sesat, kalau bid'ah akhirat sesat. Itu menurut ulama-ulama salafi atau ustadz-ustadz salafi yang ada sekarang. Semuanya seperti itu. Intinya yang kita bicarakan itu bid'ah dalam urusan agama. Kalau dalam urusan dunia, ya kata Nabi SAW, kalian lebih ngerti untuk urusan dunia kalian. Silahkan kalian mau bikin apa, ya sesuka kalian dalam urusan dunia kalian. Jadi kalau bicara mobil, tidak ada dalam urusan ibadah. Jadi al-aslu fil ibadah al-man'u, asal ibadah dilarang. Kalau masalah keduniaan, asalnya apa? Boleh.
Al-aslu fil asya' al-ibaha. Asal segala sesuatu boleh, kecuali dalil yang melarangnya. Sudah jelas ya? Sudah jelas menurut pentolan Ustadz Salafi Wahabi, yakni Ustadz Yazid Jawas dan Ustadz Syafiq Basalamah ya. Ustadz Syafiq Basalamah dan juga Ustadz Firanda Andirja dan semua Ustadz Salafi Wahabi, pemahamannya juga sama seperti itu, yang sehingganya berani memahami ibarat dari kitab ulama Syafi'iyah, kitabnya Imam Izzuddin bin Abdissalam, dikelompokkan dengan pemahamannya sendiri. Ketika Ustadz Firanda memberi pemahaman seperti itu, maka kami orang Aswaja yang bermadhab Imam Syafi'i menolak pemahamannya seperti Ustadz Firanda. Wajib ditolak. Kenapa? Karena pemahamannya Ustadz Firanda itu berantakan. Tapi kenyataannya, setelah saya baca kitab Qawaidul Ahkam, Imam Izzuddin itu membagi bid'ah sampai 5. Dan contoh dari bid'ah mandubah adalah sholatut tarawih. Sholat tarawih. Sholat tarawih termasuk ritual ibadah apa sarana? Yang jelas termasuk ritual ibadah. Ini yang saya jelaskan, bahwa Ustadz Firanda itu keliru memahami ibarat. Ternyata ada orang Salafi Wahabi yang membela Ustadz Firanda, sampai dia mengatakan namanya gendon pribadi. Jadi bingung sendiri saya membandingkan pembangunan sarana seperti pondok dan jembatan dengan sholat tarawih. Menurut saya, kenapa Anda harus bingung? Kalau Anda cerdas dan paham tentang agama, tidak akan bingung. Kalau Anda bijak, pasti bisa membedakan kalau pembangunan pondok pesantren berarti sarana. Sholat tarawih, ya sudah tahu semuanya, itu pasti termasuk ibadah. Jadi Anda itu jangan terpengaruh dengan seorang figur. Kalau salah, ya salah. Saya lanjutkan komentarnya. Bukannya sholat tarawih sudah ada dilaksanakan di zaman Rasulullah? Tanda tanya. Itu yang pertama. Yang kedua, Khalifah Umar zaman dulu itu seorang sahabat yang paham betul syariat, ya benar. Beda dengan Pak Umar zaman sekarang, ya beda. Jadi Pak Umar zaman sekarang kan bukan sahabat, artinya tidak pernah bersama dengan Rasulullah. Kelihatannya yang butuh ngaji lagi ya Ustadz Abi Hamdan, bukan Ustadz Firanda. Ya terima kasih. Kalau saya harus disuruh ngaji lagi, ya pasti istiqomah. Dan namanya orang Aswaja itu senang mengaji. Sholat tarawih di zaman Rasulullah ya sudah ada, tapi tidak terus menerus dilakukan setiap malam. Nah, dalam sebuah riwayat, Rasulullah yang keluar dengan para sahabat melaksanakan sholat tarawih itu hanya 3 malam, tidak terus menerus sebulan suntuk, tidak. Nah, kapan terlaksana dengan terus menerus dilaksanakan secara berjamaah? Pada masa khalifah atau kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab. Sholat tarawih itu dilakukan secara terus menerus dengan sholat berjamaah. Sayyidina Umar sendiri mengatakan, faqala Umaru nikmatil bid'atu hadhihi. Ini adalah sebaik-baik bid'ah. Yang mengatakan bid'ah siapa? Adalah Sayyidina Umar. Kenapa mengatakan demikian? Karena sholat berjamaah secara terus-menerus di bulan suci Ramadan, sholat tarawih secara berjamaah tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, yang sehingganya Sayyidina Umar berkata, ini adalah sebaik-baik bid'ah. Jadi pengakuannya sendiri. Sayyidina Umar mengatakan ini sebaik-baik bid'ah. Lalu sholat tarawih itu masalah sarana apa? Ritual ibadah. Ya pasti ritual masalah ibadah. Alhamdulillah, saya juga disuruh ngaji oleh Anda. Tanpa Anda suruh, saya akan selalu istiqomah untuk mengaji.
Karena saya mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, tuntutlah ilmu, carilah ilmu, mulai dari buayan ibu sampai masuk liang lahat. Tapi sebaliknya, saya juga sarankan kepada Anda harus rajin belajar, harus rajin mencari ilmu, mencari guru yang sanad keilmuannya jelas dan mampu mengkaji Al-Quran, mampu mengkaji hadis, mampu mengkaji ijma' dan qiyas dengan baik, bagus cara membacanya, yang sehingganya Anda tidak gagal paham dan bisa membedakan mana pendapat yang sesuai dengan ibarat dan mana pendapat yang tidak sesuai dengan ibarat. Kenapa Anda masih membela Ustadz Firanda? Padahal Ustadz Firanda itu jelas-jelas salah. Mengkaji pendapat ulama Syafi'iyah itu salah fatal, berantakan. Kenapa Anda harus membela? Kenapa? Karena Anda tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kenapa Anda tidak bisa membedakan? Anda hanya bisa nyuruh saya mengaji, sementara Anda lalai untuk mengaji. Itu diantara sifat-sifat kelalaian manusia, terledor menilai dirinya, tapi pandai menilai orang lain. Saya tidak heran, memang seperti itu orang-orang Salafi Wahabi. Dan juga saya sampaikan terima kasih kepada saudara Amung Dok ya, yang berkomentar, Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Allah, semoga channel-channel Aswaja tambah berkembang, mencerahkan dan mencerdaskan umat Islam di bumi Nusantara tercinta ini. Amin, amin, insya Allah. Karena YouTuber Aswaja tidak akan iftira, tidak akan mengada-ngada, akan menyampaikan ilmu apa adanya sesuai dengan ibaratnya, sesuai dengan hadisnya, sesuai dengan pendapat ulama. Ulama lebih tahu dari kami, ulama salaf lebih tahu dari kami. Ilmu kami tidak seberapa dibandingkan dengan ulama-ulama salaf. Kami tidak akan menyimpang dari pemahaman ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena sebaik-baik ulama yang harus kami ikuti adalah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insya Allah, bersama dengan pemahaman kami, bersama dengan aliran kami, kita akan termasuk al-firqatun najiyah, firqah golongan yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.